Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahyani Umar dari kelas B semester 5, Prodi Sastra Inggris. Nah, di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil makanan khas Maluku Utara yang saya ambil. Nah, di sini pertama yang saya ambil adalah sinyole atau sinole. Nah, sinyole ini merupakan makanan khas masyarakat Maluku Utara, khususnya Indonesia bagian timur. Nah, sinyole ini yang diolah dari pohon sagu sehingga menjadi tepung sagu. Nah, sinole ini berbahan dasar dari tepung sagu dan juga kelapa. Cara membuat sinole ini cukuplah mudah. Yang pertama, siapkan sagu mentah yang sudah diayak, sudah halus, kemudian dijemur. Lalu siapkan kelapa parut. Setelah itu ambil sagu dan kelapa yang sudah parut, siapkan wajan terlebih dahulu, lalu panaskan, kemudian tuangkan kelapa parut dan juga tepung sagu. Tak lupa tambahkan sedikit garam. Lalu dicampur-campur dalam proses sangrai sehingga matang berwarna kecoklatan. Nah, setelah itu sinole siap diangkat lalu disajikan. Nah, saya menjelaskan sedikit tentang sinole yang ada di kampung saya di Patani. Nah, biasa mereka mengelola sinole ini sama seperti yang ada di Maluku Utara. Mereka membuatnya sama juga, tapi biasa disajikan atau lebih nikmat ketika dimakan dengan ikan kuah kabur. Nah, biasa di kampung saya mereka bisa menyajikan bersama keluarga atau bisa membuatnya di kebun. Ketika itu kita bersama-sama makan sinole itu sangat nikmat karena ikan kuah dan juga sinole ini menjadi salah satu makanan yang ketika berkumpul bersama keluarga itu perlu dibuat. Ikan kuah kabur ini dimasak bersama atau ya begitulah. Ketika sudah sinole diangkat, lalu masak ikan kuah kabur. Yang lebih nikmat itu ikan dasar ya. Lalu diangkat dan kemudian lebih nikmat sinole yang masih hangat dan juga ikan yang masih hangat. Ketika itu kita bisa makan bersama. Oh ya, campurkan kuahnya ke dalam sinole yang sudah diangkat ke dalam piring atau yang masing-masing suka. Nah, itu saja sinole yang cara sinole ketika dimakan di kampung saya di Patani. Nah, yang kedua ini adalah kasbigov. Kasbigov ini makanan khas masyarakat Patani, yaitu di kampung saya. Mereka biasa membuatnya itu ketika saat berkumpul keluarga, bersama keluarga, atau mereka membuat sagu kasbi, namun sagu yang terbuat dari singkong, namun singkongnya melebihi, jadi mereka ambil sedikit lalu membuat kasbigov. Nah, di sini kasbigov yang artinya kasbi adalah singkong dan gov yang artinya bambu. Nah, cara membuat kasbigov ini dengan bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah singkong, kelapa, bambu, dan juga daun pisang. Nah, cara mengelola kasbigov ini yang pertama, bersihkan singkong terlebih dahulu, lalu parut singkong hingga halus. Kemudian tambahkan sedikit air lalu peras
dilap kain lap yang bersih peras hingga mengering. Kemudian ambil kelapa yang sudah diparut, lalu dicampurkan ke dalam loyang atau sejenis itu, dicampur menjadi satu dan bahannya semua tercampur di dalam situ. Nah, tak lupa kita harus tambahkan sedikit garam atau gula ketika yang mau makan yang manis. Setelah itu sudah campur menjadi satu, masukkan ke dalam bambu yang sudah berlapis daun pisang. Taruh per satu ke dalam bambu. Ketika itu sudah tercampur menjadi satu. Ambil bambu lalu masukkan ke dalam bambu yang sudah berlapis daun pisang terlebih dahulu. Kemudian dibakar dengan cara membuat api atau bara api. Cara membakarnya di atas bara api itu dan sedikit miring. Nah, tunggu sampai bambunya berwarna kecoklatan atau bisa menafsirkan ketika itu sudah masak, lalu diangkat. Kemudian dinginkan. Setelah itu kita harus mengupas itu bambunya, lalu iris-iris, kemudian siap disajikan. Nah, Kasbigov ini atau bambu singkong ini biasa bertahan hingga 1 hari sampai malam. 1 hari aja. Nah, ketika kita menikmatinya bersama keluarga, bisa dimakan dengan lauk ikan asap dan juga dabu-dabu atau sambal manta. Itu rasanya sangat nikmat. Atau bisa juga buat sarapan pagi ketika harus menikmatinya dengan secangkir teh atau kopi. Nah, setelah yang ketiga ini adalah sayur garo. Ya, tak heran sayur garo ini sangat terkenal di Maluku Utara. Nah, sayur garo ini adalah salah satu makanan tradisional Maluku Utara yang sangat terkenal sampai sekarang. Nah, sayur garo ini memiliki beberapa olahan campuran sayur. Yang pertama diantaranya daun singkong, jantung pisang, dan juga bunga pepaya. Cara membuat sayur garo ini sangat mudah. Nah, yang pertama siapkan bahan-bahannya, yaitu satu buah jantung pisang, 1 ikat daun singkong yang sudah diiris halus, dan juga 100 gram bunga pepaya yang sudah diremas dengan garam. Lalu cuci bersih. 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, dan juga cabai rawit yang sudah diulek atau dihaluskan. Nah, kemudian ambil wajan, lalu panaskan wajan dan tambah minyak sampai panas. Kemudian tuangkan bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit yang sudah diulek halus. Ditumis hingga kemerah-merahan, lalu tambahkan campuran sayur, lalu tambahkan air, garam, dan juga gula dan penyedap rasa. Nah, setelah itu sayur garo siap diangkat lalu disajikan dengan pisang santan juga boleh, nasi atau sagu juga bisa. Seketika itu kita bisa merasa nikmat ketika makan sayur garo.
Oke. Nah, sayur garu ini sudah tidak rumit atau mudah didapatkan ketika kita pergi ke pasar. Nah, sayur garu ini cukuplah mudah ketika kita akan membelinya. Nah, khususnya di Ternate, para pedagang yang memasaknya itu sangat mudah kita temukan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.